Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. Ia menambah satu hari lagi usia kehidupan kita. Dan kita bisa menikmati istirahat malam. Dan Ia melindungi kita. Pagi ini kita akan mendapat inspirasi refleksi dari Filipi pasal 2, ayat 19-20. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudaraku, dalam hubungan kerja yang formal, tentu ada orang yang dinilai bisa dipercaya karena kecakapan yang dimiliki, kesungguhan dalam bekerja, kepribadian yang terpuji, maka muncullah seorang individu yang kemudian dinilai dapat dipercaya. Kita bisa temukan di kantor, di organisasi, maupun dalam kehidupan gereja. Ada orang-orang yang demikian. Tentu, orang seperti itu menjadi aset. Timotius sungguh dipercaya Rasul Paulus. Hal ini pasti bukan jatuh begitu saja dari langit. Ada bukti dan ada pengalaman yang mendukung alasan mengapa Rasul Paulus menaruh rasa percaya. Dari pengamatan dan lewat perjumpaan langsung sebagai teman seperjuangan, Rasul Paulus menilai Timotius pantas menyandang sebagai orang dipercaya. Saudaraku, firman Tuhan memberi kesaksian tentang relasi keduanya. Rasul Paulus dengan Timotius. Dalam bahasa populer, mereka berdua kompak, seiring selangkah. Terdapat kesamaan memberi prioritas pada pelayanan. Dalam kehidupan apapun, khususnya yang menyangkut relasi kerja dan relasi pribadi, sangat penting adanya kepercayaan. Dalam bisnis jasa, sebuah bank yang tiba-tiba diterpa kehilangan kepercayaan nasabahnya. Dalam hitungan hari, bank itu bisa jatuh. Karena para nasabahnya menarik uang beramai-ramai. Seorang gubernur yang kehilangan kepercayaan pasti merasakan pahitnya cibiran dan kritik. Saudaraku, betapa penting dan berharganya nilai kepercayaan. Vital dalam hidup ini. Jangan jauh-jauh. Bagaimana rasanya menjadi suami yang tidak lagi dipercaya istrinya. Atau sebaliknya. Pasti jadi biang percekcokan. Kita masih ingat, dulu ada seorang motivator yang amat populer, dikagumi banyak kalangan. Namun karena berselisih dengan anak muda yang mengaku anak kandungnya, sedangkan sang motivator bersikukuh menyangkalinya. Akibat kemelut itu, namanya pudar. Bintang itu pun tumbang. Mengapa?
itu tadi, kepercayaan tidak melekat lagi. Ya, karena satu langkah pilihan hidup yang diambilnya, yang kemudian menciderai kepercayaan penggemarnya. Saudaraku, Timotius adalah sosok yang dipercaya. Tugas pelayanan diemban dengan baik. Kesetiaannya bukan musiman, tetapi permanen. Teguh cintanya pada Tuhan. Pelayanan dimaknai dengan pengabdian, bukan area meraih keuntungan pribadi. Sebagai sahabat, Timotius dapat diandalkan karena berada di samping Rasul Paulus di momen-momen tersulitnya. Tak heran, Rasul Paulus pun menyebutnya, Timotius anakku yang sejati dalam Tuhan. Pasti, Rasul Paulus mengungkapkannya dengan bangga. Mari saudaraku, tata pikiran kita, kelola emosi kita, jaga ucapan kita, hati-hati jari kita ketika di depan huruf HP, dan tentu kendalikan perbuatan kita. Agar dari sana akan lahir hal yang kemudian kita tetap dipercaya. Dipercaya sesama, lebih lagi dipercaya Allah. Kita berdoa. Tuhan, mampukan kami dan gerejamu menjadi sosok yang dipercaya oleh-Mu dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.